Saat ini Siap, Ustaz. nggak bosan-bosan antum keliling Indonesia bicara tentang lapang dada, lapang dada, lapang dada. Emang kenapa Sat kalau nggak lapang dada menghadapi hidup ini? Apa yang terjadi sama kita sebenarnya? Kenapa harus lapang dada ini gitu Masya ya? Allah. Tafadhol Tadi, Saat ini kita pingin nyimak nih. iya, tadi sudah disebut sama Ustadz Fatih Karim. Kenapa ini kok jadi bahasan yang menarik? Yang pertama, Ustadz, jawabannya karena life is never flat. Gitu, Ustadz ya. Hidup itu nggak mungkin mulus-mulus aja. Nggak mungkin lurus-lurus aja. Tadi sebagaimana kata Ustadz, kita pasti punya badai dan goncangannya masing-masing ya, Ustadz? Iya. Ya, apa kalau kata Allah dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal kita belum diuji, kita belum dapat goncangan. Massakumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Jadi kita pasti ngalamin ya zatnya goncangan-goncangan kehidupan. Itu sebuah keniscayaan. Tiap kita punya badainya masing-masing. Karena biasanya pengalaman Ana nih saat ketemu dengan banyak orang. Kadang-kadang orang tuh kalau lagi punya masalah suka merasa menjadi si paling malang sedunia gitu. si paling ya. Iya, si paling, aduh kok kayaknya gini banget. Padahal setiap kita punya judul ujian yang masing-masing. Meskipun mungkin ya babnya beda. Judul badainya beda. Ada yang goncangannya urusan finansial. Di sisi lain ada yang ekonomi baik-baik saja tapi urusan keluarga, sama pasangan, sama anak. Ada yang dikasih sakit sama Allah. Jadi tiap kita tuh pasti ngalamin badai kehidupan. Dan itulah hakikat atau watak asli dari kehidupan dunia. Kalau kata Syekh Mu'ta'ilah, la tastaghrib wuku al-aqdar. Ya kamu jangan heran kalau dalam hidup ini menemui banyak kesulitan karena itulah watak asli dari kehidupan dunia. Darul bala, kata para ulama. Memang dunia ini kan tempatnya masalah, tempat kita diuji. Dan kalau respon kita tepat kan jadi penggugur dosa, jadi naikin derajat. Makanya sikap terbaik seorang hamba itu kan bagaimana mengkonversi badai-badai itu menjadi amal soleh. Kan gitu, Zat? Sikap terbaik seorang hamba itu gimana kita bisa mengkonversi setiap badai ujian kehidupan itu jadi amal soleh. Dan kunci untuk bisa kayak gitu diantaranya lapang dada, Zat. Dan iman itu semestinya melapangkan. Iman itu semestinya melapangkan. Kalau kata seorang bijak itu pada akhirnya hidup itu bukan tentang nungguin badai berlalu, tapi hidup itu adalah tentang bagaimana kita bisa menikmati, enjoy, berlapang dada meskipun di tengah badai. Dan semestinya iman itu yang membuat kita bisa menikmati pergiliran episode kehidupan. Karena pasti kita dapat gilirannya kan, Zat? Watil kal ayam menudawiluha bainan nas. Nggak mungkin kita di atas terus, ada kalanya kita terprosok ke bawah, ya. Kalau kita lihat kisah hidupnya Ustadz Fatih Karim, Ustadz Fatih Karim tiba-tiba langsung begini. Pernah cerita tuh, aneh banget tuh saat antum cerita waktu kita di Bogor itu. Aduh, kata antum, saat kalau antum ketemu aneh zaman dulu, kata antum tuh, wah katanya, pokoknya nggak kebayang lah, teman-teman pasti nggak nyangka kalau dengar kisah hidupnya Ustadz Fatih dulu. Kalau saya ketemu Ustadz Sony zaman dulu, saya udah ngutang saat. Nah itu tuh, inget banget tuh kalimat antum dulu gitu tuh. Iya. Saya pasti pinjam duit sama antum Ustadz. Saking beratnya Ustadz. Iya, antum cerita naik KRL Ustadz ya dari Bogor, Jakarta. Gaji 600.000 kerja di Jakarta. Allah. Iya, artinya kita tuh ngalamin, kita pasti dapat gilirannya. Tapi saya yakin ya, salah satu kunci yang Ustadz Fatih sadar atau tidak pakai sampai akhirnya nganterin pada titik ini adalah berlapangkan keadaan, ya, tetap ngejalanin dengan dada yang lapang, ya, melibatkan Allah dalam setiap gerak langkah, itu kunci penting. Jadi dan polanya itu kan lapang dada dulu baru urusan jadi mudah. Kayak doa Musa kan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri.
banyak di antara kita berpikir, nanti Ustaz, kalau urusan saya udah mudah, kalau masalah saya udah beres, Baru kalau lapang dada. uang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau suami saya udah nggak gitu lagi, kalau saya udah punya ini punya itu, baru kayaknya lapang dada saya. Terbalik tuh Ustaz. Mestinya kan lapangkan dulu dadamu. Makanya kadang-kadang kalau ada orang cerita masalah hidupnya, ya problematika yang dihadapin di sesi training, sesi coaching, sesi mentoring. Kadang-kadang saya nggak ngasih solusi apapun, Ustaz. Karena saya juga nggak tahu solusinya apa. Tapi bagaimana saya berusaha nganterin orang itu pada satu state lapang dadanya, nanti kebuka tuh jalan. Rezeki bahkan datang dari arah yang nggak kita duga. Peluang-peluang kebaikan jadi nampak. Orang kan kalau dadanya lapang, saat kalbunya tenang, itu ikhtiarnya efektif. Betul. Dibandingkan kita bergerak dalam keadaan panik, keluh kesah, gitu ya, mengutuk keadaan, menyalahkan takdir, itu makin ruwet tuh urusan tuh. Iya, betul banget, betul banget. Dan itu yang bikin kita unstoppable. Orang yang nggak bisa dihentikan itu orang yang paling lapang jiwanya, Nah, nanti ya lapang dada ini dalam hubungan kita dengan Allah, dalam hubungan kita dengan diri sendiri, dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi saya sangat meyakini zat lapang dada is the key of life. Gitu, jadi teman-teman semuanya, lapang dada ini modal dasar awal. Karena kalau kita sudah menerima dulu, acceptance, kita sudah terima dulu, maka kita nanti bisa tenang menghadapi ini. Karena kata Nabi, musibah itu di pukulan pertama. Jadi orang kalau kemudian di pukulan pertamanya panik, ya, di pukulan pertamanya itu langsung gugup, maka biasanya di langkah berikutnya akan dibimbing oleh setan. Tapi kalau dia sudah ridho dulu, dia terima dulu, ya, dia terima raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Maka dia sudah terima, dia mudah nanti melangkah, ya. Dan ternyata benar, Ustaz. Dalam rumah tangga saja ya, saya merasakan sakinah, ketenangan, ya, itu modal dasar rezeki berdatangan. Karena rumah tangga yang tenang itu, Ustaz, itu mahalnya luar biasa dan tidak bisa dibeli oleh uang. Berapa banyak rumah tangga yang rumahnya mewah, gedung, bahkan mobilnya juga mewah sekali, tapi mereka tidak bisa beli yang namanya tenang. Nah, tenang ini menjadi sesuatu yang langka. Nah, dari mana datangnya tenang? Salah satunya adalah ridho berlapang dada ini. Nah, saya, Ustaz, alhamdulillah dengan izin Allah, saya bisa melewati badai-badai itu tenang dulu ternyata, Ustaz. Dan tenang itu adalah hasil kerjasama kita dengan istri. Istri itu benar-benar menenangkan. Cerita dong, Ustaz. Bagaimana baginda? Gimana Ustaz kisahnya, Ustaz? Diceritain, Ustaz. Gimana kisahnya? Sebagaimana waktu itu kemudian Nabi, ya, ketika kemudian menerima wahyu pertama, itu Bunda Khadijah itu buat tenang dulu, Ustaz. Buat tenang dulu, bukan ditanyain ada apa, kenapa, tenangin dulu. Ya, biar fondasinya aman dulu tuh, karena rasa kita nih, Ustaz, kalau udah tenang, maka pikiran kita ini akan berpikir apapun. Betul yang antum bilang tadi. Saya alhamdulillah dengan izin Allah bisa bangun masjid di Jepang, bisa bangun sekolah gratis, bisa bangun kampus gratis, bisa bebasin buta aksara Quran dengan izin Allah 150.000 orang dari Sabang sampai Merauke. Pergerakan terus bergerak, kader-kader terus dicetak. Ternyata kunci utamanya tuh saya tenang dulu, Ustaz. Ya. Nah, kunci tenang itu lapang dada. Jadi makanya bener banget kalau lapang dada itu kunci kehidupan tuh bener banget. Karena kalau sudah tidak tenang, ya, maka yang dihadapi nanti pasti akan lebih kacau semuanya. Udah kayak apa ya, kayak ayam disembelih gitu ya. Jadi gubrak nggak karu-karuan. Baru-baru ini ada seorang sahabat saya itu mengeluarkan dana puluhan miliar untuk mengundang artis dari luar negeri. Itu nggak ada persiapan, nggak ada apa, langsung lunas dibayarin sama dia. Dan sekarang dia bingung menghadapi itu, bagaimana ini memanage-nya, karena nggak punya IO, nggak punya apa gitu. Nah, kenapa? Karena tadi gursak-gerusuk. Ya, akhirnya
gimana ya, pusing lah, bayangkan puluhan miliar ya. Dalam keputusan-keputusan hidup teman-teman semuanya, ternyata ketenangan itu lahir dari lapangnya dada. Dan lapang dada itu harus dimiliki oleh suami, istri, anak, pimpinan perusahaan, ya, Yes. seorang istri, seorang konglomerat, siapapun, ya, harus lapang dada ini. Karena kalau sudah tidak lapang, waduh, itu rasanya sempit. Ya, Ustaz. Saya ingat banget tuh nasihat guru saya itu, Ustaz. Ini maaf ya, ini gelas gitu, Ustaz ya, dimasukin oleh sesendok garam gitu ya. Wow, garamnya sama 1 sendok gitu, asinnya luar biasa. Tapi ketika garam itu 1 sendok dimasukkan ke tengah lautan, kira-kira rasanya gimana teman-teman? Iya. Nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa apa-apa. Apa artinya? Masalahnya sama. Kenapa hasilnya beda? Karena dadanya yang satu sempit, yang satunya lapang. Sehingga nggak ada problem, padahal masalahnya sama. Sekarang berapa banyak orang yang langsung senggol bacok ya. Senggol bacok. Kenapa? Karena dadanya sempit. Jadi kalau kemudian kunci kehidupan itu adalah lapangnya dada, wah, ini benar-benar harus teman-teman miliki ini. Nah, langkahnya kan secara teori memang mudah, lapang dada. Tapi begitu kita sendiri gitu ya, Ustaz Sony kemarin diuji waktu haji gitu. Saya cerita haji sama beliau, ada ini Ustaz. Saya bilang, nah tuh antum diuji lapang dada tuh. Ternyata luar biasa ya, nggak mudah Ustaz. Itu langkahnya nih, dan mungkin bisa dikasih contoh-contoh dalam hidup. Sebenarnya lebih pantas ngomong antum nih, Ustaz. Karena Ana yakin hantaman kehidupannya masih lebih banyak antum, insya Allah. Allahu Akbar. Dari usia juga selalu beda gitu. kan? Dari usia juga udah beda nih gitu. Allahu Akbar. Berarti kita udah paling sepuh nih. Tapi memang intinya butuh latihan, Zat. Butuh latihan karena faktor itu. Jadi kalau saya, Zat, mengartikan, mendefinisikan lapang dada itu 3. 1, kemampuan untuk bisa menemukan emosi positif dalam setiap keadaan. Itu 1. Kemampuan untuk menemukan emosi positif ya. Jadi kalau dia ngelihat masa lalu, ngelihat masa kini, dan ngelihat masa depan, itu yang muncul emosi positif. Ketika ngelihat masa lalu, yang muncul tuh rasa lega, rasa begitu banyak kenangan indah. Dia nggak terjebak dalam penyesalan, meratapi apapun yang terjadi. Dia yakin yang sudah terjadi itu pasti ada hikmahnya, ada pelajaran. Ketika ngelihat masa depan, yang muncul optimis, yang muncul rasa harap. Karena banyak orang ngelihat masa depan tuh sempit dadanya, ya, pesimis, takut nanti gimana. Kan yang lapang dada ngelihat masa depan, muncul emosi positif. Ngelihat hari ini juga yang muncul emosi positif. Khusyuk, tenang tadi, dia menikmati proses perjalanan kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, lapang dada itu kemampuan mengatasi emosi negatif. Dalam tanda petik ya, negatifnya dalam tanda petik. Karena sebenarnya kalau kita bahas ilmu emosi, ya pada hakikatnya emosi itu nggak ada yang negatif. Semuanya tuh pasti bawa sinyal yang positif. Termasuk rasa sedih, rasa cemas, itu ada sinyal positif yang perlu kita tangkap. Kenapa sih kita sedih? Kenapa kita kecewa? Mungkin dari kesedihan itu ada pesan tuh, jangan-jangan kita terlalu berharap nih kepada manusia, akhirnya kita jadi kecewa. Kenapa kita cemas? Mungkin karena kita kurang persiapan. Jadi pada hakikatnya emosi itu nggak ada yang negatif, semua yang positif. Tapi respon kita yang kadang-kadang jadi cenderung negatif. Orang yang lapang dada itu bisa mengatasi itu. Ketika muncul rasa nggak enak, namanya manusia ya, nggak mungkin kita positif terus. Kita bukan malaikat. Ada kalanya kita aduh berat, ada kalanya kita kok kayak terasa menghimpit. Tapi orang yang punya kemampuan berlapang dada, dia bisa ngatasin itu. Dia mengizinkan itu, dia mampu mengalirkan itu, dan pada akhirnya dia serahkan kepada Allah apa-apa yang dia serahkan. 2. Dan yang ketiga, definisi ketiga itu lapang dada, kemampuan
menjalin hubungan yang memuaskan dengan 3 pihak. Dengan Allah, dengan orang lain, dan dengan diri sendiri. Karena ada orang yang jadi hablum minallah, hablum minannas, hablum minafsi. Karena ada orang yang dengan diri sendiri aja masih belum lapang tuh saat dia si diri. Intinya lapang dada kalau boleh diambil satu kata, ini kemampuan yang perlu kita latih. Namanya juga kemampuan. Kemampuan itu kan perlu latihan. Ya. Kalau kita pengen jago main bola ya perlu latihan nendang, latihan penting, latihan sprint, latihan heading. Kalau kita pengen jago main badminton butuh latihan serve, latihan smash dan lain sebagainya. Sama lapang dada tuh juga butuh latihan. Banyak latihannya tadi Ustaz Fatih udah bilang, latihan ridho, latihan tawakal, latihan syukur, latihan ikhlas. Itu latihan seumur hidup nih, Ustaz. Jadi latihan seumur hidup. Jadi kan proses belajar itu kan 3 Ustaz ya. Tahu, mau, mampu. Dari nggak tahu jadi tahu. Ya, kita ikut majelis taklim, kita ikut kajian dari para ustadz, kita ikut seminar, mungkin baru ditahu tuh. Nanti lebih dalam lagi jadi mau. Bedanya apa? Kalau tahu itu masih teori, tapi kalau mau sudah mulai menghujam ke dalam jiwa gitu, mau. Nanti habis tahu, mau, baru yang ketiga mampu. Orang yang tahu, orang yang mau, belum tentu dia mampu kan? Dia tahu sabar. Tahu nggak teori sabar? Tahu, sabar adalah menahan diri dan lain sebagainya. Mau nggak jadi orang yang sabar? Mau jadi orang sabar. Mampu nggak? Tentu. Nah, dari mau ke mampu itu butuh mujahadah saat istilahnya ya. Mujahadah, riyadhah. Kalau bahasa saya olah batin saat. Jadi ternyata istilahnya itu emotional fitness. Emotional fitness. Jadi kita melatih latihan jiwa. Kita sering dengar olah raga yang diolah. Raganya yang diolah, jiwanya enggak. Itu penting. Push up, ya sit up, ya lari. Ustaz Fatih punya program bagus tuh, zikiran. Wah, asik. Zikiran. Iya. Itu asik banget tuh. Itu kita ngolah raga, tapi ada juga yang nggak kalah penting. Olah batin, olah jiwa saat. Ini juga perlu serius banget. Karena kata para ulama, terkadang ibadah hati itu Allah bobot lebih berat dibandingkan ibadah fisik. Itu dalilnya banyak, Zat. Dalilnya banyak. Ibadah hati itu terkadang Allah bobot lebih berat dibandingkan ibadah fisik. Betul. Ya, kayak tadi kita ngomongin ridho. Bahkan kata para ulama, terkadang ibadah hati yang ridho itu bobotnya bisa lebih berat di sisi Allah dibandingkan sholat malam. Para ulama yang ngomong, Zat. Makanya kadang-kadang kita nggak bisa menghakimi orang, Zat. Ada orang yang secara nampaknya gitu, ini orang nggak soleh-soleh amat lah gitu. Ibadahnya standar, ibadahnya biasa-biasa aja gitu. Ya sholat wajib dia kerjain, yang sunnah kadang-kadang nggak kelihatan kayak orang soleh gitu secara zahir. Tapi kita nggak pernah tahu, siapa tahu dia punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lantaran apa? Hatinya ridho, dia tuh nggak pernah ngeluh. Dia ngelihat kehidupan tuh, bangun tidur tuh, makasih ya Allah. Aduh, itu tuh kata para ulama berat banget di sisi Allah. Banget di sisi Allah. Ya kan? Ada satu hadis dari Nabi, ada satu sahabat dulu kan supaya Rasul puji-puji ahli surga, penghuni surga, begitu dicek amalan zahirnya kayaknya standar, tapi ternyata dia tuh nggak pernah nyimpen ghil di hatinya. Dadanya lapang, mudah maafin orang. Dan ya ini butuh latihan, butuh latihan. Iya. Itu yang gitu terjadi pada jamaah saya, Ustaz Sony dan teman-teman semuanya. Orangnya biasa-biasa aja, nggak ada jenggotnya, nggak ada jidat hitamnya, nggak ada pakai jubah, biasa aja. Beliau ini jamaah umroh saya, dan beliau ini Allah anugerahkan kedudukan mulia. Meninggalnya di Madinah, Ustaz. Ba'da sholat asar di hari Jumat. Sudahlah asar, Jumat lagi. Ya, Madinah lagi. Dan dimakamkannya di makam Baqi bersama dengan para sahabat, para alim, para ulama, keluarga Nabi di makam Baqi. Benar Ustadz Sony bilang tadi. Karena kita kadang-kadang tertipu ngelihat penampilan. Kalau ada pakai jubah, pakai sorban, orang soleh. Kalau ada orang yang biasa-biasa aja, orang salah. Padahal soleh dan salah nggak dilihat dari penampilan, teman-teman.
Ya, soleh dan salah itu apa kata Nabi? Innallaha la yanzuruna ila suwarikum wa aksamikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malukum. Allah itu nggak ngelihat tampilan kalian. Allah tuh nggak ngelihat wajah kalian, enggak. Tapi Allah tuh ngelihat hati tuh, benar Ustaz Sony tadi. Ngelihat hati dan amal kalian. Nah, hati itu siapa yang tahu, Ustaz? Coba bayangkan, orangnya biasa aja, meninggalnya di Madinah. Bukankah Nabi katakan, jika kalian ingin wafat, wafatlah di Madinah. Karena orang yang wafat di Madinah, syafaatku untuknya. Masya Allah. Syafaatku untuknya. Siapa yang kita nggak pingin dapat syafaat? Dan ini langsung dari Nabi. Dan barang siapa yang wafat di Madinah, nanti di Yaumil Mahsyar, dia akan dibangkitkan pertama kali untuk masuk ke dalam surganya Allah. Teman-teman semua, jadi kadang-kadang kita itu tertipu fisik. Karena yang dibangun itu tampilan, Zat. Karena kita ini kan manusia apa ya, bisa dibilang visual. Ya. Jadi ngelihat orang kaya tuh ya mobilnya pasti. Ngelihat orang hidupnya mewah, rumahnya pasti. Padahal kaya sesungguhnya itu kaya mental, Zat. Jiwa. Berapa banyak orang yang sekarang itu kaya fisiknya, mentalnya miskin banget. Ya. Gitu. Atau orang-orang yang kemudian kita lihat kelihatannya kaya, tapi ternyata mentalnya sakit. Coba bayangkan, Zat. Ada seorang ayah, akhirnya anaknya mengaku bahwa dialah yang main aktor video pornografi itu. Coba bayangkan. Padahal kalau dipikir-pikir fisiknya cantik, sehat. Tapi jiwa mana, Zat, yang mau berzina? Saya tuh nggak kepikiran gitu. Berarti ada masalah di jiwanya. Benar Ustaz Sony tadi, benar banget. Jiwa itu yang paling berat. Makanya Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Ya, wa qad khaba man dasaha. Qad aflaha. Jadi beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya. Merugilah mereka yang mengotorinya. Jadi jiwa bersih itu yang, wah ini nggak mudah hari ini, Ustaz. Wah, rumah sakit jiwa penuh, Ustaz. Ya, penuh rumah sakit jiwa. Kelihatan cantik gitu ya, tapi ternyata suka ngomong sendiri, suka selfie-selfie sendiri, ya. Kalau kita lihat Instagramnya isinya muka dia semua gitu ya. Nah, saya yakin ini pasti ada gangguan di jiwa. Ada gangguan di jiwanya. Karena orang yang sehat, ya, jiwanya, itu bukan itu yang dia kerjakan. Ya, dia akan mengerjakan sesuatu yang lebih mulia, lebih tinggi daripada sekedar mengupload wajahnya. Mentang-mentang matanya bagus ya, itu satu layar isinya mata semua gitu ya. Mata semua difoto sini mata semua gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ketentraman jiwa ini modal semuanya. Itulah kenapa kemudian dipanggilnya itu, wahai hamba-hambaku, jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Robmu. Yang dipanggil jiwanya. Nih bentar lagi 17 Agustus. Ya, kita pasti nyanyi tuh. Bangunlah jiwanya dulu atau bangunlah raganya dulu, teman-teman. Oh iya benar. Iya. Jiwanya dulu saat kan? Itu dalam tuh maknanya. Bangunlah jiwanya gitu ya. Bangunlah raganya. Jiwa dulu. Karena jiwa itu tuan. Ya, dan raga itu, fisik itu babunya. Jadi itu tergantung, yang nyuruh itu tergantung jiwa. Makanya Ustaz Sony, waktu Amazing Muharram kemarin, saya ada materi saya sampaikan di sana, belajar dari seorang Abu Ayyub Al-Ansori. Usianya 92 tahun, tapi di usia tua dia justru jiwanya ingin dimakamkan di depan benteng Konstantinopel. Bayangin, Madinah, saya ukur tuh, Madinah, Konstantinopel 2772 km, bayangkan. Jauh gitu. Ya. Nah, dia itu ke sana zaman itu bukan naik pesawat. Dia zaman itu naik kuda, naik kapal, dan ingin dimakamkan di depan benteng Konstantinopel. Bayangkan mulianya jiwanya. Mulianya jiwanya. Ya, fisiknya udah tua, 92 tahun. 92 tahun udah sepuh, Zat. Tapi berapa banyak orang muda di depan rumahnya masjid nggak berangkat. Berarti problemnya bukan fisik, problemnya jiwa. Nah, teman-teman, menurut saya materi tentang lapang dada ini obat dari banyaknya hari ini mental illness.
Mental illness. Teman-teman harus punya buku yang ditulis Ustaz Sony dan harus ikut trainingnya, Masya harus ikut materinya. Suami, istri, anak-anak harus ikut. Kenapa? Ini obat jiwa. Ya, obat jiwa. Bukan berarti yang hadir itu ada gangguan jiwa, bukan. Justru itu imunnya makin mantap, makin kokoh, sehingga virus jenis apapun nggak bisa masuk, Zat. Saya ngerasain banget, Zat. Di masa-masa awal-awal, ya berdakwah, Zat. Itu ya Allah, bulian itu Masya Allah, yang namanya apalagi ya, kita menyampaikan Quran Sunnah itu sebagai solusi, apa dia bilang, lu kira ini negara Islam? Bukan sampai sekarang Ustaz, itu Ustaz. Oh, iya, sampai sekarang masih. Iya, lu kira apa lu dasar kadrun gitu ya, kadal gurun ya, macam-macam lah makian-makian orang gitu ya. Tapi karena jiwa saya tenang, saya bisa melewati semua. Makanya para sahabat itu mereka bisa melewati fase Mekah sampai fase Madinah, bahkan menaklukkan lagi kota Mekah. Saya yakin itu jiwanya bercahaya. Jiwanya bercahaya. Jadi teman-teman semua ini kekuatan jiwa. Ustaz, tadi betul langkah, step, pembelajaran tanpa henti. Sepakat, Ustaz. Memang nggak mungkin lapang dada ini ujuk-ujuk. Lapang dada nggak mungkin ujuk-ujuk. Nah pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah lapang dada ini hanya untuk masalah? Biasanya kalau untuk bahagia harus lapang nggak dadanya itu? Ada orang bertanya, kayaknya untuk masalah baru lapang dada, tapi kalau untuk senang-senang kayaknya nggak perlu lapang dada kali ya? Itu gimana? Atau memang lapang dada ini ilmu untuk kemudian mengasah kita ketika dalam kesulitan saja, begitu? Iya, kalau kita kaitkan dengan apa hakikat ujian Zat, kan memang hidup ini sepenuhnya ujian ya Zat. Iya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita akan diuji yang enak, yang nggak enak, yang baik, yang buruk. Memang seringkali kita tuh mendefinisikan ujian itu cuma untuk yang nggak enak aja. Ya nggak sih? Kita sering bilang nggak punya duit, wah ujian. Padahal punya duit itu ujian nah itu lebih berat itu. malah. Iya, banyak yang gagal di situ gitu kan. Iya. Kita sering bilang sakit itu ujian. Ya. Padahal sehat itu Seakan-akan sehat itu nggak ujian. Ujian yang lebih berat. Ya, buktinya apa? Ya itu tadi pelaku maksiat. Itu kan orang-orang sehat, bukan orang-orang lagi sakit. Iya. Kalau sakit dia nggak bisa melakukan. Nggak bisa dia. Koruptor itu sehat itu fisiknya. Kita sering menganggap dicaci, dihujat orang, dihina orang, ditinggalin orang itu ujian. Betul itu ujian. Tapi juga dipuji, dielu-elukan, dikagumi, ya, ditakjubi, itu ujiannya lebih berat. Gitu, jadi kalau kita tadi kan lapang dada itu kunci untuk bisa mengkonversi setiap ujian menjadi amal soleh. Dan kalau kita definisikan ujian, ya ujian itu sepenuhnya setiap keadaan tuh ujian. Jadi dalam keadaan seneng, dalam keadaan enak, itu kalau nggak pakai ilmu ini Zat bisa kebablasan. Ya. Orang-orang yang lapang dada itu orang yang energi hatinya stabil. Jadi ketika dia sedang dapat posisi atau titik di atas, dia nggak sampai euforia, dia nggak sampai sombong gitu kan. Muncul virus akunya, khairu min innama utituhu ala ilmin indi, kata Korun itu. Oh ini karena aku, ini karena kehebatanku. Dan kalau lagi drop itu dia nggak sampai jatuh, sampai terpuruk. energi lapang dada yang didasarkan pada keimanan adalah energi hati yang stabil. Likaila ta'su ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi kadang-kadang kita dapat apa yang kita inginkan, kita senang pada batasannya, nggak sampai lewat batas, langsung dibawa ke syukur. Kalaupun kita lagi nggak dapat apa yang kita inginkan, sedih, ya pasti sedih, nama juga manusia. Tapi langsung dibawa ke sabar gitu kan, nggak sampai bablas. Jadi ini energi hati yang membuat kita stabil Zat. Karena orang itu gini, orang itu kan seringkali dadanya sempit karena dia masuk pada apa-apa yang di luar kendalinya. Contohnya hasil itu kan di luar kendali Zat. Hasil di luar kendali. Yang dalam kendali kita kan ikhtiar. Orang yang merasa hasil dalam kendali, ketika berhasil ya tadi akhirnya kelewat batas. Ketika gagal pun dropnya kelewat batas. Tapi kalau dia paham
tugas kita hanya berupaya. Tadi tuh dibacain sama Ustadz Fatih Karim di awal mukadimah tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa-apa yang ada dalam dirinya. Jadi yang mengubah nasib kan Allah, Zat. Kita kadang-kadang suka kegeeran. Yang mengubah nasib tetap Allah. Tapi tugas kita mengubah apa-apa yang ada dalam diri kita. Jadi, nah pemahaman tentang hal ini juga akan bikin energi jiwa kita stabil, Zat. Jadi, apa namanya? Artinya dalam keadaan enak, dalam keadaan senang, dalam keadaan semuanya baik-baik saja, ilmu lapang dada itu juga penting untuk kita paham. Iya, teman-teman. Semuanya titipan. Orang kan jadi ngerasa sempit dadanya saat dia merasa memiliki. Ya. Orang yang paling takut kehilangan, orang yang paling mensedihkan kehilangan adalah orang yang merasa memiliki. Kalau dia sadar semuanya titipan, Allah nggak pernah ngasih kita hak milik, Allah hanya ngasih kita hak guna pakai. Ketika dia punya segalanya, saat ya dia relax. Ada orang yang padahal udah punya segalanya tapi takut hilang, takut apa yang dia miliki nanti pergi, takut nanti sampai ada post power syndrome gitu kan. Dia nggak mau kehilangan power yang dia punya, jabatan yang dia punya. Itu jadi orang dalam keadaan di atas aja saat itu masih mungkin sempit dadanya. Berarti temuan baru nih teman-teman. Duit yang banyak, harta yang banyak, dan semua kesenangan yang dia punya belum tentu dadanya lapang ternyata. Buktinya kenapa kemudian ketakutan kekuasaan diraih seperti Firaun kan? Makanya dia bunuh kan bayi-bayi semua kan? Dia bunuh bayi-bayi laki-laki. Kenapa? Sempit dadanya gitu. Kenapa? Karena takut nanti kalau bayi-bayi itu berubah jadi kekuasaan yang merampas kekuasaannya. Gitu. Oke. Padahal dia sudah punya kekuasaan ya, Tat. Iya. Punya segalanya. Tapi tetap tuh dadanya sempit tuh. Iya. Dengan ketakutan tadi. Karena dia melekat. Dia melekat dengan apa yang dia miliki. Orang yang lapang dada sadar bahwa semuanya titipan dari Allah. Kayak doanya Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku ini fakir. Ya, kita datang nggak bawa apa-apa. Ya, bayi lahir nggak bawa apa-apa. Terus bayi itu nangis di atas sofa. Itu kan sofanya aja udah rezeki dari Allah. Ada orang yang nangis di dalam BMW loh, Zat. Nangis di dalam BMW. Di dalam ada masih nangis gitu. Jadi artinya ini tentang energi jiwa yang stabil. Bukan artinya besar kemungkinan kalau tadi ya fondasi keimanannya kurang kokoh, bahkan dalam keadaan kita punya segalanya sekalipun dada masih sempit. Dada masih sempit. Iya. Benar-benar, Ustaz. Makanya saya lihat hari ini peradaban maju hari ini ternyata majunya itu fisiknya, majunya itu teknologinya, jiwanya rusak teman-teman semuanya. Bukti kita sekarang lagi sering bangun masjid ke Jepang, sering urusan dengan Jepang gitu ya. Jepang itu negara kurang apa? Teknologi ada, semua canggih, semuanya wah keren gitu ya. Tapi tingkat bunuh diri tertinggi di dunia gitu ya. Amerika, wah negara adidaya, kurang apa gitu ya. Tapi kemudian mereka itu gampang banget nembak guru, nembak murid itu biasa aja gitu ya. Inggris, 2/3 dunia itu negara dijajah sama Inggris, bayangkan. Dan Inggris itu negara paling maju, bisa dibilang teknologi militernya, industrinya di dunia. Tapi Inggris cuma gara-gara disulut oleh hoak, itu kotanya jadi berantakan begitu rupa. Coba bayangkan emosi jiwa tuh, Zat. Jadi benar ini materi luar biasa. Ternyata di balik problematika ya mewahnya peradaban, ternyata ada jiwa-jiwa yang rusak. Ini istilah saya, Zat. Sempat saya keliling beberapa negara sampai saya bilang begini. Ternyata teknologinya mereka maju 100 tahun, tapi peradabannya mundur 100 tahun. Ya, bapak menzinahi anaknya, hamil, ibu dizinahi oleh anak kandungnya sendiri sampai hamil, ya kan? Laki-laki
malah pingin kemudian berubah jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Jadi ternyata kalau kita bawa ke skala peradaban besar, ternyata ketenangan jiwa ini adalah akarnya kunci. Benar, ini kunci banget. Dan itu dikonfirmasi sama para peneliti juga di bidang positif psychology. Itu disadari dan datanya memang begitu. Di saat semua kemajuan itu berada pada titik puncaknya, semua maju, hampir semua bidang kehidupan tuh sekarang itu sedang maju-majunya. Semua puncak-puncaknya. Urusan kesehatan mental tuh justru malah lagi sakit-sakitnya. Lagi sakit-sakitnya. Coba bayangin saat kemarin ada anak menghakimi ibunya sampai ibunya diadili gara-gara waris. Ya Allah. Ya kan? Ada seorang istri ya dicincang-cincang tubuhnya oleh suaminya gara-gara kemudian bisnis kurbannya rugi 100 juta. Ya, baru ini ya ada orang kemudian ya sampai kemudian membunuh orang tuanya dalam keadaan tersiksa, dua-duanya dalam keadaan kering kerontang, dibiarkan mati di dalam rumahnya, nggak pernah dijenguk, ya. Dan itu yang kita dengarkan selalu di Barat, di Eropa, di mana gitu ya, ada orang tua mati gitu ya. Nah ini orang tuanya itu di Indonesia, coba bayangkan, sampai jadi bangkai. Berarti ini benar-benar penting teman-teman semuanya. Yang namanya apa? Ketenangan jiwa itu salah satunya adalah lapang dada ini. Nah, akarnya ini lapang dada ini akarnya apa? Apa yang menyebabkan seseorang bisa lapang dada? Iya. Orang dadanya lapang, dia punya fondasi keyakinan, belief. Bahasa Fatih itu belief. Jadi dia punya beberapa rukun hati gitu. Rukun hati. Ada banyak. Yang pertama, kita tuh akan menemukan dada yang lapang. Di antaranya satu, kalau kita punya keyakinan nggak ada yang lebih sayang sama kita melebihi Allah. Allah. Hidupku dalam genggaman Allah yang nggak pernah salah dan nggak mungkin salah. Allah. Itu salah satu keyakinan yang paling mendasar. Jadi orang kalau sudah punya aturan keyakinan itu dalam dirinya, dia akan bisa melihat setiap kejadian dalam hidupnya dengan cara yang indah. Allah nggak mungkin zalim, Allah itu maha adil. Allah nggak mungkin salah, Allah itu maha benar. Allah nggak mungkin bijaksana, Allah nggak mungkin sembarangan, Allah itu maha bijaksana. Jadi dia bisa menerima dengan senang hati apapun yang Allah tetapkan. Boleh jadi apa yang dia inginkan, apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Boleh jadi terjadi mungkin nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi orang ketika punya belief ini, Allah sebaik-baik pembuat skenario, setiap takdir yang dia tetapkan tidak mungkin lepas dari sifatnya yang maha adil, sifatnya yang maha benar, sifatnya yang maha bijaksana, Allah yang maha sayang, Allah yang maha kasih. Jadi semuanya enak gitu. Itu satu. Yakin gak ada yang lebih sayang sama kita melebihi Allah. Ini nasihat dari Syekh Mutawalli Asy'arawi. La ahadun arhamu bi mir rabbi. Itu mantra yang pertama, Zat. Nggak ada yang lebih sayang sama kita melebihi Allah. Mantra yang kedua, la ahadun a'lamu bihammi aksaru mir rabbi. Apa artinya? Nggak ada yang lebih tahu setiap lintasan hati kita kecuali hanya Allah. Orang kalau punya aturan, orang kalau punya belief ini, ya dia yakin Allah tahu kok apa yang aku rasa. Bahkan sebelum kita ungkapkan sekalipun, sebelum kita bawa ke doa sekalipun, sebelum kita bermunajat sekalipun, Allah udah tahu apa yang kita rasa. Ya. Kadang-kadang kita pengen curhat sama orang. Orang itu kan makin sering kita curhati, makin jengkel dia. Tapi kalau Allah, makin sering kita datang, makin sering kita ngomong, makin sering kita mencurahkan isi hati, Allah makin senang. Makin sayang Allah. Iya, Allah, engkau tahu kan apa yang hamba rasa. Jadi itu keyakinan yang kedua. Allah tahu lelahnya kita. Allah tahu apa yang paling kita butuhkan. Allah tahu apa yang paling kita inginkan. Jadi orang kalau punya keyakinan itu lapang dadanya. Gitu. Bahkan kan kata para ulama, kalau kita sibukkan diri kita dengan Quran, kalau kita sibukkan diri kita dengan zikir, bahkan dengan kesibukan itu kita sampai lupa meminta. Ini saking sibuknya orang dengan Quran nih. Ya teman-teman cinta Quran sibuk gitu ngurusin Quran, bebasin buta aksara Quran,
ya, ngajarin orang bisa baca Quran, ya semua tim yang terlibat di CEK ini, saking sibuknya ngurusin Quran, sampai dia lupa meminta, apa kata para ulama, maka dia akan mendapatkan yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang didapatkan orang-orang yang minta. Ya. Allah. Artinya maksudnya apa? Pada hakikatnya Allah tahu kok apa yang kita butuhin gitu, bahkan tanpa kita minta sekalipun. Ya. Jadi keyakinan akan hal ini bikin dadanya lapang. Yang ketiga, la ahadun aqdaru ala raf'id dzurri anni ila rabbi. Tidak ada yang bisa melepaskan segala susah kita kecuali hanya Allah. Dada kita jadi sempit saat kalau kita bersandar bergantung pada kemampuan diri. Ya kan? Kalau kita ngukur kemampuan diri, aduh, ya, sempit akhirnya, banyak kemustahilannya gitu. Tapi kalau kita bergantung pada Allah Al-Fattah, Allah Ar-Razzaq, ya mungkin masalah kita besar, tapi ada Allah yang maha besar. Ya, kalau kayak Ustadz Fatih Karim nggak mungkin bisa sampai titik ini kalau nggak punya mental ini. Nggak kebayang. Kalau kata Babe Jamil kan, Ustadz Fatih Karim badannya aja yang kecil, tapi mentalnya luar biasa. Gitu. Allah. Ya, apalagi dibayangin tadi ya. Dari zaman dulu tadi kan kata Ustadz, kalau ketemu orang ngutang, ya, masih naik KRL, sampai sekarang itu bangun masjid di Jepang, ya, bangun sekolah, bangun kampus, itu loh kalau nggak mulai dari batin yang tenang, jiwa yang lapang, ya, pikiran yang besar, itu nggak mungkin. Dan itu fondasinya apa? Yakin Allah yang bisa melepaskan segala susah. Gitu. Jadi, dadanya dalam keadaan seberat apapun, semustahil kayak gimana pun, ya, dia tetap punya kelapangan dada karena ada Allah. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Waduh, itu ayat yang saya senang kalau sesuatu udah bahas itu. Nggak ada yang bisa menghentikan kamu kalau Allah sudah nolong. Nggak ada yang bisa nolong kamu kalau Allah udah nggak nolong. Iya. Jadi itu diantara fondasi hati yang penting kita tumbuhkan saat kalau pengen memunculkan kelapangan dada. Kira-kira gitu saat fondasinya. Ya Allah, teman-teman semuanya, saya nggak kuat ya ketika dibacakan ayat itu ya, teman-teman semuanya ya, Ali Imran 160 gitu ya. Kadang-kadang kita lupa sama Allah yang Maha Kuasa, kita minta sama mereka yang kaya, padahal Allah pemilik segala, teman-teman. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Ya Allah, kamu itu kalau udah Allah yang nolong, nggak akan ada bisa yang ngalahin kamu, nggak akan ada yang bisa menghina kamu. Ya, siapalah saya, teman-teman semuanya. Kadang-kadang dipikir ya cuma lulusan IPB, tapi semuanya pertolongan Allah. Ada min fadli Rabbi, ditolong sama Allah. Luar biasa teman-teman semuanya. Ini teman-teman harus, mereka yang sudah menikah harus lapang dada. Mereka yang jomblo harus lapang dada. Mereka yang sedang sulit harus lapang dada. Ternyata mereka yang sudah kaya pun harus lapang dada. Teman-teman, belajar dari Ustaz Sony yang bikin. Saya rekomendasi banget. Saya sudah ke rumah beliau. Ya. Cuma beliau yang belum ke rumah saya. Coba bayangkan. Jadi gak enak, Ustaz. Jadi saya sudah ke rumah beliau, saya tahu sederhananya kehidupannya, baktinya sama ibunya. Jadi gampang kalau ngeliat orang, main aja ke rumahnya, lihat rumahnya. Saya mencintai Ustadz Sony Abikim karena Allah, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua bertetangga di surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan bertetangga bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.